Cek Classroom takut tiba-tiba ada tugas. Ada nggak ya kira-kira? Semoga nggak ada dah. Ntar praktikum ichtiologi, tugas video identifikasi ikan. Gawat, harus kasih tahu anak-anak nih. Pada tahu nggak ya? Udah cek GC belum ya? Wah, mati, belum pada cek GC. Mana masih pada banyak tugas. Nge-zoom kali ya besok bikin videonya. Halo guys. Udah deh, opening sendiri dulu aja. Udah muncul. Hai everything. Assalamualaikum. Kita dari kelompok 10 praktikum ichtiologi perikanan B. Di sini kami akan menjelaskan apa itu morfologi, anatomi, organ-organ dan fungsi dari organ-organ ikan bandeng itu sendiri. Di sini kita juga akan menyuguhkan video dari pembedahan ikan bandeng itu sendiri. Selamat menyaksikan. Kenapa jadi video umami? Nggak tahu. Lah, kok bisa gitu sih? Itu apaan? Coba cek lagi, bener gak sih? Ya ampun, kenapa jadi kayak gini? Wait. Iya ya Allah, salah masukin, maaf. Ya Allah, kenapa bisa salah masukin? Coba mana grup udah mulai pada rame, pada protes. Aduh, maaf banget ya guys, orang medianya sambil ngantuk-ngantuk ya, bagaimana coba. Ini dibenerin kok guys, mana ya videonya ya? Ini. Pertama, itu ada morfologi ikan bandeng. Apa sih morfologi ikan bandeng itu? Yang pertama, dia memiliki tubuh yang panjang, ramping, padat, pipih, dan oval. Ciri utama untuk klasifikasi bandeng adalah sirip ekor panjang dan bercagak dengan rumus D14-16, A 10-11, P 16-17, dan V 11-12. Dengan D itu dorsal, A itu anus, P itu pektoral, dan V itu ventralis. Sisik garis sisi itu 75-80. Tubuh bandeng berbentuk seperti torpedo. Seluruh permukaan tubuh tertutup oleh sisik bertipe sikloid yang berwarna perak cerah dan di bagian belakang agak perak kehijauan. Pada bagian tengah tubuh terdapat garis lateralis yang memanjang dari operkulum sampai ke ekor. Sirip dada dan sirip perut dilengkapi dengan sisik tambahan yang besar dengan sirip anus menghadap ke arah bagian belakang. Terdapat selaput bening atau adipose eyelid menutupi mata dan kiri kanan bagian kepala. Mulut relatif kecil, tidak bergigi, terletak simetris di bagian depan kepala. 4 pasang lengkung insang terdiri di kiri dan kanan kepala, terlindungi oleh tutup insang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu operkulum, suboperkulum, dan praoperkulum, dan 4 jari-jari branchiostengel terletak di bagian bawah kepala. Perbandingan tinggi dengan panjang total ikan bandeng sekitar 1 berbanding 4 sampai 5,2. Sementara itu, perbandingan panjang kepala dengan panjang total adalah 1 berbanding 5,2 sampai 5,5. Ukuran kepala sebanding dengan ukuran badannya, berbentuk lonjong dan tidak bersisik. Bagian depan kepala mendekati mulutnya itu semakin runcing. Sirip dada ikan bandeng terbentuk dari lapisan lilin. Berbentuk segitiga, terletak di belakang insang di samping perut. Sirip punggung pada ikan bandeng terbentuk dari kulit yang berlapis dan licin. Terletak jauh di belakang tutup insang dan berbentuk segi empat. Sirip punggung tersusun dari tulang sebanyak 14 batang. Sirip ini terletak persis pada puncak punggung dan berfungsi untuk mengendalikan diri ketika berenang. Sirip perut terletak pada bagian bawah tubuh dan sirip anus terletak di bagian depan anus. Di bagian paling belakang tubuh ikan bandeng terdapat sirip ekor berukuran paling besar dibandingkan sirip-sirip yang lain. Pada bagian ujungnya berbentuk runcing,
Semakin ke pangkal ekor semakin lebar dan berbentuk seperti gunting terbuka. Sirip ekor ini berfungsi sebagai kemudi laju tubuhnya ketika bergerak. Ikan bandeng termasuk jenis ikan arhalin, sehingga ikan bandeng dapat dijumpai di daerah air tawar, air payau, dan air laut. Selama masa perkembangannya, ikan bandeng menyukai hidup di air payau atau daerah muara sungai. Ketika mencapai usia dewasa, ikan bandeng akan kembali ke laut untuk berkembang biak. Nah, si ikan bandeng ini juga punya keunikan. Keunikannya, dia punya sistem pencernaan yang berbeda dari ikan herbivora lainnya. Karena ikan bandeng ini punya lambung yang berfungsi untuk menyimpan sementara makanan, mengaduk atau mencampur makanan dengan getah lambung, dan menyalurkan makanan ke dalam usus sehingga si ikan bandeng ini mampu secara efisien mencerna plankton. Nah, si ikan bandeng ini juga punya usus yang panjang totalnya tuh 15-25 cm. Itu tuh masih minimal. Nah, kalau maksimalnya tuh bisa sampai 5,4 kali panjang total tubuhnya. Panjang banget gak sih? Makanya dia tuh bisa mencerna makanan dengan sempurna. Selain itu, ikan bandeng ini juga punya mulut yang kecil tanpa gigi, tapis insang yang lembut dan rapat sebagai alat penyaring makanan, dan sepasang otot mirip organ epibranchial raker. Pertama, kita lakukan proses pembedahan dari ikan bandeng. Kita mulai dari lubang anus, yaitu tempat bermuaranya usus, sekaligus tempat keluarnya sisa-sisa metabolisme dari ikan bandeng. Kita bedah menggunakan gunting. Gunting lurus menuju arah kepala secara hati-hati. Hati-hati agar organ di dalam ikan bandeng ini tidak rusak. Setelah tergunting rapi bagian bawahnya, kita gunting secara vertikal menuju punggung dari ikan bandeng. Digunting dari lubang anus tadi secara vertikal. Setelah beres secara vertikal, kita gunting secara horizontal dari punggung belakang menuju punggung depan dekat kepala. Pelan-pelan saja. Selain agar tidak merusak organ ikan bandeng, juga agar tidak merubah letaknya sehingga pengamatan dapat dilakukan dengan baik. Jika dirasa sulit, pembedahan juga bisa menggunakan bantuan pisau, tapi cukup gunakan ujungnya saja, tidak perlu semuanya, karena dapat merusak organ-organ dari ikan bandeng tersebut. Hati-hati. Perlahan tapi pasti. Selanjutnya sudah mulai terlihat hati, lambung, dan usus dari ikan bandeng tersebut. Hati ini bentuknya besar dan berwarna merah kecoklatan dan menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Lalu ada lambung. Lambung ini memanjang dan agak membesar, dan fungsinya ini sebagai tempat penampungan makanan. Selanjutnya kita gunting bagian operkulumnya untuk dapat melihat insang dari ikan bandeng ini. Sudah terlihat, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda, dan tiap lembarannya terdiri dari sepasang filamen. Tiap filamen ini mengandung lamela, di mana lamela ini adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita cari pankreas yang ada di baliknya. Pankreas ini agak sulit karena terletak di balik hati dan licin, tapi santai saja, aman. Kita coba dari sisi lainnya. Bisa kita lihat bentuknya yang hijau itu, nah itu adalah pankreas dan di sebelahnya adalah usus. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin untuk mengatur penggunaan glukosa yang diubah menjadi energi, sedangkan usus untuk penyerapan sari makanan. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat ya. Bye.